Oke, selamat siang Pak Bayu, kami dari kelompok 6, dan sekarang kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai VMware. Untuk anggota kelompok kami, pertama ada Alvina, Afakri, Ihya, Jasin Hock, dan saya sendiri Kevin Aurelius, ada Michelle dan juga Pradipa. Oke, untuk background-nya, kenapa sih kami milih VMware sebagai solusi? Pertama, karena enterprise ready. Jadi VMware dirancang untuk mendukung infrastruktur IT skala besar yang memerlukan stabilitas tinggi, keamanan ketat, dan juga kemampuan untuk tumbuh seiring perkembangan bisnis. Contohnya fitur fault tolerance yang membuat VM tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada server fisik. Kedua, ada efisiensi dan hemat biaya. VMware dapat menjalankan banyak VM di atas server fisik sehingga mengurangi kebutuhan akan perangkat keras. Sehingga VMware tidak hanya menghemat biaya pembelian server, tetapi juga menurunkan konsumsi energi yang berkontribusi langsung pada efisiensi operasional. Ketiga, ada compatible dengan cloud. VMware memiliki keunggulan dalam fleksibilitas, mendukung berbagai model infrastruktur mulai dari on-premise, hybrid cloud, dan multi-cloud. Contohnya fitur vMotion memungkinkan migrasi VM secara real-time antara server atau cloud tanpa downtime. Keempat, ada keamanan yang kuat. Jadi VMware mendukung keamanan yang terintegrasi dalam lapisan virtualisasi, melindungi data aplikasi, dan juga jaringan dari ancaman cyber. Contohnya fitur Network Virtualization yang digunakan untuk membatasi lalu lintas antar VM menggunakan microsegmentation sehingga jika satu VM terinfeksi, ancaman tidak menyebar ke seluruh jaringan. Kelima, ada disaster recovery yang baik. Jadi VMware menyediakan solusi disaster recovery untuk memastikan bisnis tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan sistem atau bencana alam. Nah, untuk study case-nya, sebuah perusahaan manufaktur multinasional menghadapi tantangan yang mengelola infrastruktur IT terdiri dari ratusan server fisik yang tersebar di berbagai lokasi. Operasi yang tidak efisien, biaya perangkat keras yang tinggi, serta resiko downtime menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan bisnis. Nah, perusahaan memutuskan untuk mengadopsi VMware untuk melakukan virtualisasi server dan mengkonsolidasi beban kerja. Dengan mengurangi jumlah server fisik dan menjalankan banyak VM pada satu host, perusahaan berhasil menurunkan biaya perangkat keras sebesar 50% dan menghemat energi hingga 40%. Selanjutnya ke produk knowledge. Baik, sekarang saya akan membahas secara rinci mengenai 3 teknologi virtualisasi yang banyak digunakan, yaitu Microsoft Hyper-V, VMware, dan VirtualBox. Setiap teknologi ini memiliki keunggulan dan karakteristik yang berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama, Microsoft Hyper-V, teknologi virtualisasi dari Microsoft yang udah built-in di Windows Server sama versi Pro atau Enterprise, dari Windows 10 atau 11. Sama kayak VMware, Hyper-V juga bisa bikin beberapa VM jalan di satu hardware. Paling cocok buat yang udah familiar sama ekosistem Microsoft. Misalnya kalau kita pakai Azure atau Active Directory, Hyper-V ini seamless banget integrasinya. Plus ada fitur kayak Live Migration yang bikin kita bisa mindahin VM tanpa downtime, efisien banget buat kebutuhan enterprise. Selanjutnya, VMware merupakan teknologi virtualisasi yang sering digunakan dalam skala besar, khususnya di lingkungan perusahaan. VMware bekerja menggunakan teknologi hypervisor yang memungkinkan satu hardware fisik untuk menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan. Setiap VM dapat memiliki sistem operasi yang berbeda, misalnya Windows, Linux, atau macOS yang berjalan secara independen. Terakhir, ada VirtualBox, sebuah perangkat lunak virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle. VirtualBox menawarkan solusi yang fleksibel dan mudah digunakan, terutama bagi individu atau proyek skala kecil. Dengan VirtualBox, pengguna dapat menginstal dan menjalankan berbagai sistem operasi di atas host OS mereka. Sebagai contoh, seorang pengguna macOS dapat menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Windows atau Ubuntu secara bersamaan di perangkat yang sama. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk penggunaan VMware-nya. Kita bisa buka VMware-nya. Selanjutnya kita klik Create a New Virtual Machine. Selanjutnya di sini kita bisa pilih file OS yang sudah kita download sebelumnya. Di sini saya menggunakan Ubuntu Live Server untuk versi 24.10. Langsung kita open saja. Kita klik next. Kita bisa memberikan nama untuk virtual machine kita dan lokasinya atau lokasi. Kita klik next. Di sini kita bisa setting untuk alokasi disk yang akan kita gunakan. Di sini saya buat default saja karena untuk tutorial di 20 GB. Lalu ada pilihan store atau split virtual disk. Di sini saya pilih split aja karena akan memudahkan jika ada kebutuhan untuk backup atau memindahkan migrasi server. Selanjutnya kita klik next. Kita masuk ke laman untuk kustomisasi hardware.
Yang pertama ada pilihan memori, saya buat 2 GB saja default, menyesuaikan dengan kebutuhan nanti. Selanjutnya ada di menu prosesor, seberapa banyak core yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada di network adapter, kita pilih NAT. Selanjutnya ada display untuk kebutuhan, sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Di sini seperti printer, soundcard atau USB controller tidak digunakan. Kita klik close saja, selanjutnya kita klik finish. Nah, untuk setup VMware-nya sudah selesai sampai situ saja. Kita masuk ke konfigurasi atau instalasi untuk si Ubuntu servernya itu sendiri. Untuk ini kita aplikasi saja, kita remind me later. Selanjutnya kita klik try atau install Ubuntu server, kita enter. Kita tunggu hingga semua loading selesai. Nah, kita masuk ke pemilihan untuk bahasa. Ini kita buat English. Ini kita klik dan ini pilih default, ini sesuai dengan kebutuhan. Klik dan pastikan mendapatkan IP sudah didapatkan, kita klik dan. Ini bisa dikosongi dulu, ini kita klik dan. Kita tunggu untuk testingnya apakah sudah aman. Jika tesnya sudah aman, kita klik dan. Pastikan untuk menu ini di checklist. Klik dan juga untuk instalasi di sini langsung bisa dilewati. Klik dan, pilih continue. Selanjutnya kita masukkan your name, misalkan server 1, server 1, pilih username, Fakri, choose password 123, confirm password 123. Ini disesuaikan saja karena ini untuk tutorial, jadi tidak mudah. Ini kita lanjut lagi, dan ini bisa dilewati dulu instalasi tidaknya. Dan selanjutnya kita juga bisa pilih plugin atau apapun yang bisa ditambahkan atau package. Ini ada dari Google Cloud, ada Microsoft PowerShell, ini ada Docker mungkin. Ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kita berikan, tinggal kita tunggu untuk loadingnya hingga selesai. Untuk loading ini bisa kita tunggu hingga selesai. Agar mempercepat, kita percepat untuk videonya. Setelah tadi selesai untuk instalasinya dan sudah selesai untuk instalasi si Ubuntu Live Servernya. Selanjutnya kita bisa login saja, gunakan username yang sudah tadi ditambahkan. Kita tunggu. Kita masukkan password yang tadi 123 dan ya kita sudah selesai. Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Terdapat beragam manfaat atau kelebihan yang menjadikan VMware menjadi platform yang populer di kalangan para developer. Nah, kelebihannya seperti yang pertama, ketersediaan yang tinggi. Dengan VMware, kita bisa menjalankan berbagai aplikasi atau workload di environment yang sesuai. Ada workload yang berjalan di latar belakang, seperti tugas rutin sistem, dan ada juga yang bisa diaktif digunakan. Nah, ini dapat membantu memastikan semuanya berjalan dengan mulus, tanpa gangguan, meskipun ada pekerjaan yang berat atau peningkatan penggunaan. Lalu yang kedua, ada skalabilitas atau fleksibilitas.
Jika ada beban kerja yang meningkat seperti banyak penggunaan online atau proyek besar yang sedang berjalan, kita bisa meningkatkan kapasitas sementara sesuai kebutuhan menggunakan VMware untuk mengatasi hal tersebut. Dan semua ini dapat diatur secara otomatis, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengeceknya satu persatu. Lalu yang ketiga, ada kemudahan pengelolaan dan pemulihan data. VMware mempunyai vCenter yang dapat membantu pengelolaan seluruh server virtual dari satu tempat saja. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuka sistem yang berbeda-beda, lalu kita bisa membuat backup untuk seluruh sistem cloud dengan mudah. Jadi jika terjadi masalah seperti server rusak atau kehilangan data, pemulihan data dapat diatasi dengan cepat. Lalu yang terakhir ada memudahkan pengembangan dan pengujian. Kita dapat membuat lingkungan virtual untuk pengembangan dan pengujian aplikasi tanpa mempengaruhi sistem utama. Jadi, pengembang aplikasi dapat membuat, menghapus, atau mengatur ulang lingkungan ini dengan cepat untuk berbagai kebutuhan. Selain kelebihan tersebut, nyatanya VMware juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan dari VMware. Yang pertama itu ada biaya yang relatif mahal. Beberapa versi VMware, salah satu itu adalah VMware vSphere, memerlukan lisensi yang cukup mahal untuk menggunakannya, terutama untuk organisasi besar. Selain itu, untuk dapat menggunakan fitur tambahan seperti vCenter Server atau solusi backup, kita harus membayar biaya tambahan yang tidak murah. Terus yang kedua itu ada masalah kompatibilitas. VMware tidak dapat bekerja optimal di beberapa sistem operasi, sehingga beberapa sistem operasi yang sudah lama atau spesifik membutuhkan driver tambahan atau pengaturan manual untuk bekerja dengan baik. Selain itu, pengupdatean VMware kadang tidak cocok dengan software ataupun sistem operasi tertentu, sehingga menyebabkan gangguan operasional. Terus yang ketiga itu ada kompleksitas manajemen. VMware tidak cocok untuk pengguna baru yang belum familiar dengan virtualisasi karena untuk memahami cara kerja dan fitur-fitur VMware membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, VMware memiliki konfigurasi yang rumit. Konfigurasi yang salah dapat mengakibatkan gangguan pada sistem atau bahkan kehilangan data. Hal ini diperparah dengan keterbatasan dokumentasi VMware untuk pemula. Yang keempat itu ada kinerja yang terbatas. Kinerja VMware bergantung pada hostnya, karena membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan host. Jika hostnya memiliki spesifikasi rendah, maka kinerja VMware akan menurun drastis. Beban tambahan ini dapat mempengaruhi performa host dan VM secara keseluruhan. Terus yang terakhir, ada ketergantungan infrastruktur. VMware bergantung pada infrastruktur, sehingga jika perangkat keras utama atau yang dinamakan host mengalami kegagalan, maka semua VM yang berjalan pada perangkat keras tersebut juga akan terhenti. Sebenarnya hal tersebut dapat dicegah dengan high availability, tetapi membutuhkan konfigurasi dan biaya tambahan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan antara VMware, VirtualBox, dan Hyper-V. Untuk VMware ini performanya memiliki performa yang tinggi dan juga dia memiliki kecepatan yang stabil banget, terutama buat tugas yang berat seperti aplikasi grafis dan atau lingkungan kerja yang lebih serius. Cocok untuk performa yang tinggi dan tanpa ada kompromi. Untuk VirtualBox itu lebih moderat, cukup oke buat kebanyakan tugas, tapi kalau dibandingkan sama VMware ini lebih terasa lebih lambat. Paling cocok untuk penggunaan sehari-hari atau eksperimen. Lalu untuk Hyper-V ini lebih cocok dalam penggunaan Windows karena ini sangat terikat dengan Windows. Performanya lebih juara saat kita menggunakan OS Windows. Lebih benar-benar menyatu sama sistemnya Windows. Lalu untuk lisensi, VMware ini berbayar, tetapi juga ada versi gratisnya. User lebih terbatas dalam penggunaan fitur-fitur VMware jika menggunakan yang versi gratisnya. Untuk penggunaan yang lebih leluasa, user diharuskan untuk membayar untuk versi Pro-nya VMware. Lalu untuk VirtualBox itu gratis dan juga open source, jadi nggak perlu lagi memikirkan masalah lisensinya. Hyper-V ini udah bundling dengan Windows Pro, jadi ketika user sudah membeli Windows Pro maka sudah mendapatkan Hyper-V secara gratis, jadi udah bundling. Kompatibilitas VMware ini dia bisa dijalankan di OS manapun seperti Windows, Linux, dan juga macOS. Dan juga ini pilihan platformnya cukup luas. Untuk VirtualBox ini sama kayak VMware, dia bisa dijalankan Windows, Linux, macOS, tetapi juga bisa dijalankan dengan OS yang unik atau eksperimental seperti halnya Solaris. Lalu Hyper-V ini hanya difokuskan untuk Windows saja, bisa dijalankan di OS lain, tetapi tidak
optimal yang lain, lebih ribet lah untuk dijalankan di OS lainnya. Dalam segi penggunaan, VMware ini lebih mudah dan interface-nya lebih profesional. Interface yang profesional dan tampilannya yang bersahabat, jadi super gampang dipakai untuk orang pemula dan juga profesional sekalipun. Lalu untuk VirtualBox juga lumayan mudah, tetapi interface-nya ini lebih terlihat sederhana. Jadi jika dilihat dengan yang lainnya, dia lebih terlihat ketinggalan zaman. Lalu untuk Hyper-V itu lebih kompleks penggunaannya. Dengan penggunaan yang lebih kompleks, ini tidak bersahabat untuk pemula. Jadi untuk orang yang tidak berkecimpungan di dunia IT, ini sangat sulit untuk memahaminya. Perlu pengetahuan teknis. Lalu selanjutnya untuk segi fitur. Segi fitur VMware ini ada snapshot, cloning, akselerasi GPU, dan manajemen jaringan. Dia mempunyai segudang fitur keren, sehingga pas banget untuk kerjaan yang berat. VirtualBox juga memiliki fitur standar seperti snapshot, cloning, dan ada fitur tambahan lainnya atau fitur dukungan. Tetapi tidak lebih hebat seperti VMware, lebih overpower VMware lah. Untuk Hyper-V ini fitur-fiturnya lebih Windows banget karena terintegrasi dengan Windows, jadi ini fitur-fiturnya lebih Windows banget, seperti halnya Windows Defender dan dukungan server. Buat server atau Windows only lah, ini paling oke. Terus untuk dari ketiga virtual machine ini lebih cocok kemana sih mereka ini? VMware ini lebih cocok untuk pekerjaan yang lebih serius di lingkungan produksi atau yang membutuhkan performa kelas atas. Lalu untuk VirtualBox ini untuk pekerjaan yang lebih santai, eksperimen atau pembelajaran mengenai virtualisasi, karena ini yang gratis dan juga open source. Lalu untuk Hyper-V ini lebih ideal untuk orang yang menggunakan Windows Pro atau pekerjaan-pekerjaan yang di lingkungan server atau enterprise. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang example application VMware di kehidupan nyata. VMware sangat berguna dalam penerapan kehidupan nyata karena dapat memiliki banyak aplikasi serta kegunaan. Pertama, VMware sangat sering digunakan untuk konsolidasi server di perusahaan besar maupun kecil. Dengan teknologi virtualisasi, beberapa server fisik dapat digabungkan menjadi satu server yang lebih kuat, sehingga mengurangi biaya untuk perangkat keras dan energi. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalokasikan sumber daya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan tanpa perlu menambah perangkat yang baru. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen infrastruktur IT. Kedua, VMware dapat diaplikasikan untuk disaster recovery dan memastikan kelangsungan bisnis yang lancar. Dalam situasi bencana, VMware memungkinkan perusahaan untuk memulihkan data dan aplikasi dengan cepat melalui replikasi dan pencadangan. Perusahaan dapat membuat salinan virtual dari sistem mereka di lokasi lain, sehingga operasional tidak terganggu meskipun terjadi kerusakan di pusat data utama. Aplikasi ini sangat penting untuk bisnis seperti perbankan atau e-commerce yang tidak bisa mentoleransi downtime yang lama. Ketiga, VMware dapat diaplikasikan untuk testing dan pengembangan aplikasi. VMware juga populer di kalangan tim pengembang untuk menciptakan lingkungan uji yang aman dan terisolasi. Pengembang dapat membuat beberapa VM dengan sistem operasi dan konfigurasi yang berbeda untuk menguji perangkat lunak sebelum diluncurkan ke produksi. Hal ini meminimalkan risiko gangguan pada sistem utama dan mempercepat proses pengembangan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan membeli perangkat keras tambahan.